Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin haminakumullah. Sidang salat sunat tarawih berjamaah di Masjid Darussalam yang berbahagia. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan pujian dan syukur inilah sebagai pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus memuji kagungan Allah Subhanahu wa taala, memuji segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memuji bahwa kita masih dapat diberikan amanat hidup, sehingga dengan pujian-pujian dan pada akhirnya kita ingat syukur ini yang akan membawakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam serta salam tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dengan ajaran-ajarannya melalui hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, sehingga saat ini kita masih menikmati bahwa ad-din al-hanif, agama yang lurus itu adalah Islam. Agama yang membawa pada sebuah pencerahan dalam hidup dan kehidupan kita adalah Islam. Agama di mana dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya, dengan puji-pujian, dengan syukur dan selalu bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah aplikasi keimanan dan ketakwaan kita. Di samping itu juga untuk mengarahkan pada sebuah pertaubatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kajian pada kultum kali ini yang berjudul adalah taubat. Taubat dari sisi bahasa taba yatubu taubatan, berarti an-nadam, penyesalan, nadima, menyesali segala sesuatu pekerjaan yang memang dikategorikan baik menzalimi dirinya sendiri maupun menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita dalam Islam ada yang disebut dengan wirid, al-wirid. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita dzikirkan, yang kita amalkan, ini merupakan sebuah implementasi bagaimana kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk menyiapkan diri biqalbin salimin, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan kebaikan-kebaikan yang kita perlakukan. Dengan cara inilah yang disebut taba yatubu taubatan. Oleh karenanya, ada sebuah hikmah yang mengatakan an-nadam taubah, penyesalan adalah sebuah persaksian taubatan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menyesali segala perbuatan-perbuatan buruk kita, selama ini kita selalu menzalimi diri kita dan kemudian kita iringi dengan penyesalan itu, maka sebenarnya sejatinya dia juga dapat digariskan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada beberapa persyaratan yang dikategorikan taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hal ini juga taubat seseorang untuk tidak mengulangi perlakuannya kepada sama manusia. Pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Taubat di sini berarti semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
di mana keikhlasan tidak akan pernah sedikit pun ada elemen lain, ada sesuatu yang menempel, karena keikhlasan murni, jernih untuk menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyesali segala dosa-dosa yang dilakukan. An-nadam taubah. Penyesalan yang selama ini kita lakukan karena tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya. Karena menzolimi orang lain misalnya. Berarti ada sebuah penyesalan pada diri kita. Dan ini juga dikategorikan bertaubat. Oleh karenanya, taubat hendaknya diiringi dengan hati yang tulus, hati yang jernih, iringan-iringan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dengan cara semacam inilah, niscaya Allah akan ridho, Allah akan rela bagi siapa saja yang selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meninggalkan maksiat. Kalau dalam perspektif tasawuf, memang maksiat itu dikategorikan sebuah hikmah. Karena dengan hikmah inilah kita menyadari bahwa kita manusia tidak lain dan tidak bukan selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya bersalah dan tempat lupa. Oleh karenanya, karena mengetahui kelemahan kita, kedaifan kita, sehingga dalam hal ini posisi kita adalah bagaimana terus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat inilah yakin yang harus kita yakini adalah semakin kita banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah cinta kepada kita. Semakin Allah cinta kepada kita, berarti semakin Allah kabulkan segala doa-doa kita. Semakin Allah kabulkan doa-doa kita, berarti Allah sudah memenuhi segala hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karenanya selanjutnya adalah beristighfar. Istighfar, yastaghfir istighfaran. Talabul ghufri. Memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak lain dan tidak bukan juga selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga, semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah jernihkan akal pikiran kita. Semakin Allah akan arahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan semakin Allah limpah luaskan daripada ganjaran pahala yang selama ini kita lakukan. Ma'asyiral muslimin haminakumullah, sidang salat sunnah tarawih berjamaah Masjid Darussalam yang berbahagia. Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya bagaimana kita mendapatkan keberkahan hidup. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang bermakna dari hidup dan kehidupan ini. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Karena memang inilah kesempatan yang sangat berharga untuk diri kita. Semakin kita mengembuskan napas kita, menghirup napas kita, semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menyampari daripada ajal kita masing-masing. Dengan penuh dengan penyesalan ini, bertaubat ini, berarti kita lebih menyucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Hendaknya kita menyegerakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu menyucikan diri. Dalam hal ini adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada akhirnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang bertaubat ada surga di dalamnya, seluas langit dan bumi untuk dirinya. Aidat lil muttaqin, yang diperuntukkan orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Berarti kita terus untuk mencapai sebuah ketakwaan yang sangat optimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Berarti semakin Allah bersihkan spiritualitas kita.
semakin Allah arahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita selalu menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Wallahu yaqdab in tarakta su'ala. Allah akan marah jika seorang hamba tidak berdoa kepadanya. Allah akan marah jika kita tidak selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah logika Tuhan, logika Allah. Dalam hal ini hendaknya kita selalu saling mendoakan. Di samping kita berdoa, mendoakan dan saling mendoakan, itu adalah prinsip bagi umat Islam sejatinya seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam hidup dan kehidupan ini perlu harus ada arahan, perlu saling dukung-mendukung, dan perlu saling doa mendoakan. Dan pada akhirnya ketika Allah berkenan, Allah ridho kepada kita, maka di sini ada sebuah antaran dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana sejatinya seorang mukmin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hamidakumullah. Sidang salat sunat tarawih jamaah di Masjid Darussalam yang berbahagia. Karena kita ketahui bahwa di balik daripada maksiat itu ada hikmah. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita beramal soleh, menghindari daripada maksiat tersebut dalam segi hal apa saja. Oleh karenanya salah satu tujuan dalam hidup ini adalah beribadah. Beribadah memiliki dua kategori. Pertama adalah ghayatun, tujuan, dan yang kedua adalah wasilatun, perantara. Ghayatun karena hidup ada yang mengarahkan. Karena hidup ini tidak serta-merta begitu saja, tetapi ada yang mengontrol, ada yang menilai, bahkan nantinya ada yang mengumpulkan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui bahwa salah satu target dalam hidup dan kehidupan ini adalah beribadah, maka bagaimana menjadikan ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat misalnya, ketika seseorang khusyuk, ketika seseorang sebelum melaksanakan puasa, dalam hal ini sholat misalnya, karena dalam kategori beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah menyiapkan diri dengan berwudu yang baik. Ketika ia menghadap kiblat, berarti dengan sukarela, dengan kekuatan yang sangat kuat, sambil berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan yang disebut dengan al-ihsan, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasilatun, perantara. Untuk mencapai akhir daripada keberkahan hidup, harus ada perantara yang mengantarkan urusan. Dalam hal ini adalah perbuatan kita. Amalun sahihun, perbuatan yang baik, yang ditinjau dari sisi manusia itu sendiri, baik juga ditinjau dari orang lain, atau lebih daripada itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kebaikan-kebaikan itu ada sebuah yang disebut dengan mazharul khair, kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, penjelmaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbuat baik, pada dasarnya yang berbuat baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hal ini orang yang merasakan dari perbuatan baik dari orang yang lain, berarti di situ ada mazharullah, penjelmaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian menjadi sebuah inspirasi dalam ibadah kita adalah terus memperbanyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terus memperbanyak pengetahuan terkait ibadah yang selama ini kita lakukan, dan selanjutnya kita memegang diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, mendoakan dan saling mendoakan. 3 elemen ini, berdoa, mendoakan dan saling mendoakan, menjadi sebuah kekuatan spiritualitas kita, menjadi sebuah keimanan dan ketakwaan kita dalam pembentukan kepribadian muslim yang sejati pada akhirnya. Demikian, semoga kultum Ramadan kali ini menjadi inspirasi dalam beribadah kita, bagaimana mengoptimalkan dalam peribadahan kita dengan sebaik-baiknya.
dan pada akhirnya semoga Allah ridho dengan hati yang suci, hati yang bersih. Kita berhadapan dengannya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian atau zahiran, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.